Kita ke informasi lain, pemirsa. Penasihat Ahli Kapolri Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi menyayangkan ketidakjelian penyelidik Polda Metro Jaya dalam menghadirkan barang bukti lakban yang diperlihatkan di gelar perkara bukanlah sisa lakban yang melilit wajah Arya Daru sehingga menimbulkan kejanggalan di masyarakat. Berikut kami hadirkan perbincangan jurnalis Sindo News Lukman Hanafi dengan penasihat Ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Kalau tidak ada orang lain misalnya masuk, lakbannya sisa itunya mana? Itu kemarin di ini kan itu lebih tebel, orang mereka itu memang masuk akal Pak. Gitu kan. Karena harusnya ada sisa. Iya. Misalnya itu di mana kan? Sayangnya saya waktu itu saya nggak ngelihat ya Pak. Bayangan saya ya waktu itu Pak ya. Yang namanya barang bukti itu adalah barang yang tersisa ada di situ. Betul. Kalau tadinya dililit Pak, kan kemudian dibuka kan. Betul. Itu mestinya barang bukti juga. Iya. Dan itu dibungkus plastik, inilah yang ini. Kalau itu yang kemarin masih gulungan itu sisanya Pak. Betul. Kan sisa, kan tidak semua satu itu habis. Betul. Mestinya barang buktinya itu kalau dijelaskan ya, kalau penyidik itu agak jeli kemarin supaya nggak timbul itu pertanyaan itu, ini Pak barang buktinya bahwa pelakban yang sudah dililitkan ini sekian meter. Betul. Ini sisanya yang dibeli kan gitu. Tapi kan kemarin yang dilihat kan cuma foto bahwa itu masih lengkap. Sementara yang bekas dipakai tidak ada. Betul. Dan itu pun juga tidak disebutkan juga ini plastiknya yang untuk bungkus kan gitu. Kalau mau detail sebenarnya untuk menjawab itu ini gini gitu. Termasuk ujungnya kita dililit itu ujungnya kayak apa? Iya, dipotongnya. Kalau dia motong pakai gunting, lah guntingnya mana? Iya, gitu kan. Itu. Kalau dia ditarik kan nggak mungkin kan gitu. Iya, gitu. gitu. Kan, Pak. Jadi wajar dong ya kalau masih ada pertanyaan gitu ya. Ya memang wajar Pak. Di samping apa tuh curiosity ya dari orang-orang itu pasti kan ketidaktahuan mengenai itu tadi kurang jelasnya barang bukti yang disampaikan di situ. Saya sendiri kemarin lihat kok, lu kok nggak menduga kalau ada pertanyaan kok masih utuh kan gitu kan. Ternyata saya sendiri saya bukan menanyakan yang utuh, yang habis berbetan itu mana kan nggak diterangkan gitu kan. Mestinya kan ini plastiknya ini mestinya kayak gitu. Jadi orang yakin kan bahwa itu ceritanya yang dibangun itu gitu. Pemirsa, saksikan perbincangan lengkap dengan penasihat Ahli Kapolri Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi bersama jurnalis Sindo News TV Lukman Hanafi di program One on One Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi berikutnya, tumbuh 5,12%. Ekonomi Indonesia jadi pertanyaan. Akan kami hadirkan selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Pertumbuhan ekonomi dipertanyakan. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 tumbuh positif sebesar 5,12%. Namun hal ini ditanggapi miring oleh sejumlah pengamat ekonomi, pemirsa. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2025 sebesar 5,12%. Menurut data BPS, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni 1,13%. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha perdagangan dengan sumber pertumbuhan 0,70%. Realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan kuartal 2 2024 sebesar 5,05%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar 5.947 triliun rupiah, atas dasar harga konstan sebesar 3.396,3 triliun rupiah.
sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Namun data BPS ini rupanya menuai sorotan banyak pihak. Sejumlah pengamat menilai data tersebut janggal dan tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Salah satunya lembaga studi ekonomis Selios yang juga menilai indeks keyakinan konsumen justru turun yang mengidentifikasi konsumsi rumah tangga turun. Dimana kalau kita lihat data historisnya, dengan triwulan dengan adanya momen Ramadan Lebaran itu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan-triwulan yang tidak ada momen Ramadan dan Lebaran. Nah, yang kedua adalah kejanggalan terkait dengan konsumsi rumah tangga. Lembaga ekonomi lainnya Indef menyebut beragam indikator pertumbuhan ekonomi mayoritas berada di bawah ekspektasi banyak pihak. Dengan kondisi tersebut seharusnya angka pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah 5%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua tahun 2025 itu adalah 4,79%, katakanlah 4,8%. Nah, sehingga selisihnya dengan apa yang diumumkan oleh BPS itu cukup signifikan lah, ya kan. Nah, jadi kemudian ini yang menimbulkan pertanyaan. BPS pun diminta untuk menyampaikan data yang sebenarnya, bukan bermain dengan data dan indeks untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis tudingan bahwa pemerintah memainkan dan memoles data pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 5,12% di kuartal 2 2025. Prasetyo menegaskan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% ini salah satunya didorong oleh paket stimulus dan insentif yang dikeluarkan pemerintah, terutama dalam mendorong daya beli masyarakat. Jadi pemirsa, berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga ini punya kontribusi terbesar terhadap PDB, nilainya 54,25%. Pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Nah, tentunya kalau hari ini BPS secara resmi menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi kita, ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi. Bahwa komponen-komponen itu adalah hasil dari program-program atau kemudian kalau dari sisi pemerintah itu adalah hasil dari stimulus-stimulus yang itu disiapkan oleh pemerintah, ya memang demikian ininya, kerjanya sistemnya begitu.